Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP, Korporasi Desa Merah Putih ya, sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar, setara dengan 110 triliun rupiah. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran, serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Next. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut, diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi beberapa subsidi pupuk. Pemerintah akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Hal-hal tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ke depan, pemerintah menjalankan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP. Melalui program ini, pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan dana desa tidak sekedar sebagai belanja rutin, melainkan sebagai instrumen investasi dengan capital expenditure yang produktif dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi agar harga lebih terjangkau, sekaligus membuka lapangan kerja serta mendukung pengentasan kemiskinan. Hingga tanggal 20 Februari telah terbentuk 30.000 KDMP dan 24.186 gerai dalam proses pembangunan. Menunjukkan progres yang solid di lapangan. Ke depan, pemerintah menargetkan penyelesaian 30.000 gerai hingga Maret 2026 dan tambah 50.000 gerai hingga Agustus 2026. Dengan dukungan capital expenditure sebesar 90 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2026, program ini diharapkan menjadi pengungkit investasi desa dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dari level akar rumput. Next. Melalui Satgas Debottlenecking, pemerintah aktif menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, dan permasalahan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan pasti. Hingga 20 Februari 2026 tercatat 89 aduan masuk dan lebih dari separuhnya yaitu sebanyak 46 aduan telah berhasil disidangkan dan diproses cepat oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP.
Ini mencakup antara lain perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS Code impor. Ini akan dilakukan terus setiap minggu, besok ada sidang juga, mungkin lebih menarik besok akan ada sidang yang berdampak ke investasi besar di Indonesia. Upaya menghasilkan dampak nyata mulai dari potensi pengurangan impor BBM 30.000 kiloliter, keberlanjutan pengolahan 365.000 ton sampah per tahun, penguatan kapasitas dan daya saing sektor logistik nasional, hingga peningkatan kapasitas hukum dan kepastian berusaha bagi investor. Ini sudah kelihatan arahnya ke sana. Saya harap dalam setahun sudah hampir seluruh ya, hambatan-hambatan investasi saya harapkan bisa kita hilangkan dari perekonomian kita. Next. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 diproyeksikan tumbuh kuat sebesar 5,5% atau lebih, yang secara konsisten ditopang oleh resiliensi konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta dominasi sektor manufaktur berbasis hilirisasi. Di sisi lain, inflasi tetap dikelola dengan baik di level 3,55% melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketahanan sektor keuangan domestik juga terjaga, di mana pergerakan nilai tukar rupiah dan yield SBN tetap terkendali meskipun dipengaruhi oleh ketidakpastian global serta kebijakan moneter AS yang lebih ketat. Dalam aspek energi, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari sebesar 64,41 US dollar per barrel, serta upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan. Next. Selanjutnya kita masuki realisasi APBN hingga 31 Januari 2026. Realisasi APBN menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat, serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Kalau Anda lihat tuh pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer sebesar 4,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai 105,1 triliun rupiah atau 15,2% dari target, dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.